kita, yaitu di Seminar Digital Fundraising Wakaf Uang untuk Yayasan Pendidikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa kembali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing pemaparan terkait tema kita pada siang hari ini, yaitu strategi digital fundraising wakaf uang untuk Yayasan Pendidikan. Acara kita pada kesempatan siang hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi dunia perwakafan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama kita pembicara kita yang nanti akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang hadir nanti silakan Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom, tuliskan nama, nomor WA, kemudian asal yayasan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah materi seminar pada kesempatan siang hari ini akan kita kirimkan ke kontak WA Bapak Ibu sekalian untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Bapak Ibu, berbahagia sekali karena hari ini kita bisa mengikuti forum ini, dan marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi lebih mempersiapkan hati kita, memperlancar acara kita, dan juga membawa keberkahan bagi kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, narasumber kita beliau adalah Bapak Eko Priyanto, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah founder dari Pejuang Wakaf, founder dari Sekolah Wakaf, dan juga founder dari Wakaf Mulia Institute. Saat ini beliau juga adalah sebagai owner di OKBIS Digital Marketing Solution, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan digital marketing. Nah, pada kesempatan siang hari ini beliau mengaplikasikan ya ilmunya di bidang internet marketing ini di bidang fundraising. Sehingga kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan terkait dengan strategi fundraising, strategi digital fundraising wakaf uang untuk Yayasan Pendidikan. Langsung saja kepada Bapak Eko Priyanto kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan siang hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan sharing ya bersama berkaitan tentang digital fundraising wakaf ya untuk Yayasan Pendidikan. Baik, kita mulai saja.
Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Nah, apa itu Wakaf Mulia Institute? Ini adalah sebuah lembaga yang memfokuskan diri ya untuk bergerak di dunia edukasi, khususnya berkaitan tentang edukasi tentang wakaf ya, atau literasi ya berkaitan dengan wakaf. Nah, visi ya, misi ya dari Wakaf Mulia Institute yaitu adalah kita ingin ya melakukan edukasi kepada masyarakat ya baik secara online maupun secara offline berkaitan dengan dunia perwakafan. Kemudian juga turut serta dalam membantu masyarakat untuk berwakaf sehingga harapannya wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat, ya menjadi gaya hidupnya masyarakat. Yang berikutnya, yang ketiga melakukan kerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengoptimalisasi perkembangan wakaf di Indonesia. Yang berikutnya mensupport lembaga sosial pendidikan kemasyarakatan dengan pelatihan untuk meningkatkan skill fundraising dan pengelolaan wakaf. Nah itu ya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala misi dari Wakaf Mulia Institute. Yang berikutnya visinya apa? Menjadi lembaga yang terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Ya. Nah ini visi secara khusus berkaitan dengan dunia pendidikan. Ya, kita ingin mensupport ya pengembangan 1.000 yayasan berbasis wakaf menuju kemandirian finansial. Kemudian harapannya ini berefek kepada meningkatnya income para pendidik dengan standar layak zakat dan kemudian terwujudnya pendidikan yang berkualitas ya dan juga terjangkau serta bisa memberikan 1 juta beasiswa ya kepada anak negeri. Nah ini visi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Wakaf Mulia Institute berkaitan tentang dunia pendidikan. Nah, ini ya. Baik. Berikutnya untuk Dewan Pengurus dari Wakaf Mulia Institute ya ketua saya sendiri Eko Priyanto, kemudian Ustadz Syahroni ini pembina yayasan, ada Ustadz Yono Hendri ini pengawas yayasan dan Bu Nur Isnaniati ini sekretaris yayasan. Nah, berikutnya kita simak testimoni berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Imam Nur Aziz, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sangat senang sekali dan mendukung akan lahirnya pejuang-pejuang wakaf. Di samping saya ini Wakaf Mulia, sebuah yayasan yang insya Allah konsisten untuk memajukan literasi wakaf di Indonesia. Karena di Indonesia literasi wakaf ini masih sangat rendah dan perlu banyak sekali dukungan dari teman-teman di Wakaf Mulia. Kita ingin bersinergi, berjamaah, berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih bermartabat dengan wakaf. Insya Allah ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mari ya. Oke, nah berikutnya ya sebelum kita bicara tentang fundraising ya wakaf ya khususnya secara digital, satu hal yang penting untuk kita sama-sama ketahui yaitu adalah bagaimana kalau kita sebut dengan nama The Miracle of Wakaf ya yaitu keajaiban wakaf. Apa itu bagian dari Miracle of Wakaf? Yaitu adalah bahwa wakaf ini adalah solusi kita memperoleh kebajikan yang sempurna. Ya, kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihil alim. Dalam surat Ali Imran ayat 92 ini disampaikan bahwa kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, surat Ali Imran ayat 92 ini ya kita tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan ya sebagian harta yang kita cintai. Nah, pertanyaannya
kebajikan yang sempurna itu apa? Ya ternyata kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan bahwa kebajikan yang sempurna itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika turun ya surat Ali Imran ayat 92 ini, maka ya tidak heran ya langsung disambut oleh para sahabat. Di antaranya sahabat Abu Thalhah yang kemudian mewakafkan kebun yang dia cintai, ya satu-satunya bahkan ya itu kebun Bairoha diwakafkan ya, kemudian disampaikan pada Rasulullah. Ya, kemudian juga di antaranya sahabat lain, di antaranya ada sahabat Umar bin Khattab yang juga mewakafkan ya harta yang paling dia cintai. Ya, disampaikan ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang kau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah menjawab, bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Nah, artinya ini juga kemudian menjadi landasan hukum wakaf juga ya Bapak Ibu, bahwa wakaf itu pokoknya ditahan ya, kemudian hasilnya baru disedekahkan ya ke mauquf alai. Dan harta itu ya karena menjadi milik Allah tidak dijual, dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Nah, ini dilakukan ya oleh sahabat Rasulullah yaitu sahabat Umar bin Khattab. Nah, kemudian juga para sahabat-sahabat yang lain juga kemudian melakukan hal yang sama ya. Nah, jadi bahasa lainnya wakaf itu di masa para sahabat ini sudah menjadi yang kita sebut dengan nama wakaf lifestyle, yaitu juga menjadi bagian dari the miracle of wakaf bagi para sahabat. Nah, mudah-mudahan ini juga kemudian menjadi ya Bapak Ibu lifestyle-nya kita juga semua ya. Makanya ini juga menjadi kalau istilahnya PR kita semua, bagaimana kita melakukan proses edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu kemudian menjadikan wakaf ini lifestyle-nya, ya gaya hidupnya. Nah, kemudian bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf ini adalah solusi kita memperoleh kebajikan, memperoleh pahala mengalir. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya, ya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Nah, inilah the miracle of wakaf, ya Bapak Ibu. Ya, dengan konsep wakaf ini, ya kita melakukan wakaf itu ketika kita hidup atau ketika kita berada di dunia, kemudian ketika kita meninggal, kalau amalan ibadah yang lainnya akan terputus kecuali wakaf ini ya, wakaf, ilmu dimanfaatkan, doa anak soleh. Nah, di antaranya yang kita bahas hari ini adalah wakaf. Nah, sehingga ketika kita wakaf di dunia, maka pahalanya akan mengalir terus-menerus untuk kita walaupun kita sudah meninggal. Nah, inilah sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Keutamaan dari wakaf yang ini harus kita secara masif ya kita edukasi kepada masyarakat. Ya, karena apa? Karena ini luar biasa. Nah, sudah meninggal tapi amalannya mengalir terus. Nah, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ini mudah-mudahan menjadi solusi ya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya the miracle of wakaf yang ketiga. Yang berikutnya, bagian dari the miracle of wakaf itu adalah wakaf itu adalah solusi terhadap problematika umat. Ya. Apapun masalah yang ada di umat ini, maka solusinya itu adalah dengan wakaf. Nah, ini dikisahkan ya di masa masih ada Rasul dan para sahabat di Madinah saat itu dalam keadaan kekeringan. Kemudian para sahabat untuk mendapatkan air ini membutuhkan biaya yang besar ya, karena belinya hanya di sumur Raumah ya milik seorang Yahudi. Nah, kemudian disampaikanlah permasalahan ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi siapa yang kemudian akhirnya menyambut ya seruan Rasulullah ini, tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan. Yang kemudian akhirnya membebaskan sumur Roma, kemudian mewakafkannya untuk kaum muslimin, dan luar biasanya kemanfaatannya masih dirasakan sampai sekarang ya, Masya Allah ya. Bahkan rekening tertua di dunia itu rekening sahabat Utsman bin Affan, bahkan sudah menjadi masjid Utsman bin Affan,
menjadi Hotel Utsman bin Affan. Masya Allah. Ya artinya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun problematika umat itu bisa diselesaikan dengan konsep wakaf. Nah, makanya menjadi PR kita bersama yang bergerak di dunia yayasan untuk menjadikan wakaf ini solusi bagi umat. Ya, solusi bagi umat. Ya, ketika ada permasalahan umat, solusinya itu dengan konsep wakaf, ya. Yang berikutnya, yang nyambung juga dengan pembicaraan kita pada hari ini itu adalah wakaf ini adalah solusi terhadap pengembangan dunia pendidikan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena di masa kejayaan Islam, ya, di setiap didirikan lembaga pendidikan, itu maka juga didirikannya lembaga-lembaga wakaf. Yang ini dipelopori oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya, ini adalah individu pertama yang mengemukakan ide pembentukan lembaga-lembaga wakaf untuk pembiayaan pendidikan. Makanya di masa kejayaan Islam, pendidikan itu gratis ya Bapak Ibu ya, di masa kejayaan Islam. Jadi ada dua yang gratis, pendidikan dan rumah sakit ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena memang disupport dari wakaf. Ya, makanya inilah menjadi PR kita bersama bagaimana mengembangkan wakaf ini untuk mensupport dunia pendidikan kita. Contohnya misalnya Bait Al-Hikmah, kemudian Madrasah Nizamiyah, dan mungkin yang kita bisa lihat yang sekarang ya bagaimana dunia pendidikan yang dikembangkan dengan konsep wakaf yang sudah memberikan beasiswa ya ratusan ribu ya bahkan ya atau ribuan kepada kaum muslimin yaitu dengan konsep wakaf yaitu Al-Azhar Mesir. Ya, nah maka ini juga menjadi concern ya dari Wakaf Mulia Institute bagaimana melakukan proses edukasi kepada lembaga-lembaga pendidikan kita untuk memastikan setiap ya lembaga-lembaga pendidikan kita ini memiliki yang namanya lembaga-lembaga wakaf. Nah, karena harapannya ke depan ya lembaga-lembaga pendidikan kita ini akan ditopang, akan disupport ya pengembangannya itu dari oleh umat ya dari konsep wakaf ini ya Bapak Ibu. Oke, nah kita bisa lihat ya untuk inspirasi kita pengembangan wakaf di Mesir ya Bapak Ibu yaitu di Al-Azhar Mesir. Mari kita simak bersama. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Keberjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya.
Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Makanya kita berharap nih, impian kita adalah bagaimana kita ingin ya menjadikan ya atau melahirkan ya ISSF pendidikan kita ini gambarnya seperti Al-Azhar Mesir ya. Bagaimana lembaga pendidikan yang disupport ya dari pengembangan wakaf ya. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan oleh kampus-kampus ya di luar negeri sana ya Bapak Ibu, yang biasa disebut dengan nama endowment fund ya. Nah, endowment fund ini yang ini kemudian menjadi dana abadi lembaga pendidikan itu. Nah, makanya kita berharap ya Bapak Ibu, lembaga-lembaga kita yaitu yayasan-yayasan pendidikan kita ini memiliki yang namanya endowment fund. Sehingga ini akan melahirkan kemandirian finansial ya bagi lembaga kita. Oke. Baik, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi wakaf itu apa? Wakaf itu adalah jalan tol ya menuju kesempurnaan amal dan juga tools untuk menyelesaikan problematika umat. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau bicara tentang wakaf ini akan banyak sekali ya Bapak Ibu yang akan kita bahas. Nah, tapi khusus hari ini kita akan bicara fundraising dan ada skema yang mungkin bisa menjadi referensi kita ya Bapak Ibu, bagaimana kita membangun ya yayasan pendidikan kita ini ya berbasis wakaf dengan memiliki kemandirian finansial. Bagaimana pola fundraisingnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses kita melakukan fundraising, mungkin segmentasi kita wali murid, masyarakat umum, corporate misalnya ya. Nah, maka kita nanti bisa menggunakan instrumen ya di dalam wakaf itu, khususnya wakaf berkaitan dengan uang, itu adalah namanya wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang ini bisa kita gunakan untuk infrastruktur ya atau membangun wakaf aset ya Bapak Ibu sekalian untuk lembaga kita. Kemudian kita juga menggunakan instrumen namanya wakaf uang. Nah, kalau wakaf uang ini fokusnya kemana? Fokusnya adalah membangun wakaf-wakaf produktif. Yang harapannya wakaf produktif ini ketika berkembang nanti akan mensupport ya operasional dan kesejahteraan guru. Nah, jadi skemanya seperti ini ya Bapak Ibu harapannya. Sehingga nanti berbarengan ya antara infrastrukturnya tercukupi juga kesejahteraan gurunya juga tercukupi. Kemudian kita juga bisa mengembangkan ada namanya wakaf asuransi syariah. Nah, wakaf asuransi syariah ini nanti ada konsep ujrohnya, ini bisa untuk operasional dan kesejahteraan guru. Berikutnya di sini nanti kan outputnya dari wakaf asuransi syariah itu kan nanti ketika pesertanya mungkin murid, wali murid atau masyarakat umum, ketika mereka mengikuti programnya, ketika mereka meninggal, maka nanti akan mendapatkan santunan yang 45% santunannya itu diwakafkan. Nah, diwakafkan kemana? Ke lembaga kita. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi sumber dana wakaf abadi. Kalau yang lain-lainnya kan mungkin nanti akan digunakan. Nah, dengan wakaf dari wakaf asal syariah ini karena nanti jumlahnya besar ya, Bapak Ibu bisa 1 miliar atau berapa begitu satu orangnya. Maka nanti ini bisa digunakan untuk endowment fund ya, dana wakaf abadi ya bagi lembaga pendidikan kita. Nah, kemudian juga nanti ahli warisnya mendapatkan santunan. Nah, dengan skema ini harapannya Bapak Ibu sekalian ya lembaga kita ini memiliki kemandirian finansial dan ini bisa menjadi solusi bagi umat dan kerajaan Islam. Ya, dengan kita memperkuat ya membangun ekosistem wakaf di lembaga kita. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara fundraising, apa sih sebenarnya fundraising ini adalah proses menghimpun dana dan sumber daya. Nah, ingat ya, dana dan sumber daya dalam rangka kita dalam rangka kita mengoptimalisasi proyek kebaikan untuk umat. Nah, tujuan fundraising yang kita inginkan seperti apa ya Bapak Ibu harapannya ya. Nah, tujuan fundraising kita harapannya, kalau selama ini mungkin di dunia pendidikan kita, ini sangat tergantung yang namanya dengan SPP ya Bapak Ibu. Nah, dan donasinya atau wakafnya masih sangat kecil. Nah, makanya kita berharap ya ke depan dengan konsep kita mengembangkan fundraising kita ini, jadi kalau istilahnya itu tidak selalu tangan di bawah ya, nanti harapannya nanti ke depannya menjadi tangan di atas. Dengan cara apa? Harapannya ketika kita mengembangkan yayasan kita berbasis wakaf ini, ya efeknya adalah bagaimana nanti kita bisa memberikan subsidi ya kepada SPP bahkan begitu ya, sehingga ketika disubsidi ini ya sehingga ini akan melahirkan ya dunia pendidikan yang terjangkau lah kira-kira gitu. Mungkin bisa jadi tidak full gratis tapi terjangkau minimal untuk
operasional ya SPP itu adalah untuk operasional muridnya misalnya gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena wakafnya sudah berkembang. Jadi wakafnya yang mensubsidi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini terjadi, maka semakin besar lembaga kita, maka akan semakin murah ya Bapak Ibu istilahnya itu SPP-nya gitu ya. Maka akan semakin meningkat popularitas sekolah kita, dan maka juga akan semakin banyak ya masyarakat yang kemudian mau berwakaf untuk lembaga kita. Nah, itu kan efek ya dari bagaimana wakaf itu diimplementasikan. Ya, mungkin kita bisa lihat bagaimana luar biasanya Gontor ya Bapak Ibu, yang itu citranya sangat bagus ya. Kenapa? Ya tadi ya, lembaganya besar, SPP-nya murah gitu kan. Nah, akhirnya orang berbondong-bondong ya ingin menyekolahkan anaknya ke situ, kemudian juga orang berbondong-bondong untuk berwakaf ke situ. Kenapa? Karena sudah merasakan manfaatnya. Nah, orientasi kita, konsep pengembangan kita, fundraising kita adalah menujunya ke situ. Ya, bagaimana wakaf ini nanti benar-benar bisa menjadi solusi ya bagi pengembangan dunia pendidikan kita. Nah, itu ya Bapak sekalian. Nah, satu hal yang penting kita ketahui, bicara fundraising, ternyata motif orang berdonasi itu adalah dikarenakan masalah agama ya. Jadi makanya pentingnya kita melakukan syiar, pentingnya kita melakukan proses edukasi kepada masyarakat secara masif. Nah, gitu ya Bapak sekalian. Oke. Nah, akan tetapi ini menjadi tantangan kita bersama dalam proses melakukan fundraising ya, atau dalam proses melakukan edukasi, karena memang ternyata tingkat literasi masyarakat kita berkaitan dengan wakaf ini masih sangat rendah gitu ya. Sehingga berefek kepada tingkat partisipasinya juga masih sangat rendah. Baru 20% yang ngaku wakaf. Ya, sisanya belum berwakaf. Ada berapa? 80%. Nah, berarti kalau dilihat potensinya ini sangat besar ya. Penduduk Indonesia ada sudah 200-an juta ya, 270 juta. Nah, ini potensinya sangat besar. Nah, oleh karena itu inilah peran kita bersama Bapak Ibu yang bergerak di dunia yayasan untuk melakukan proses edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan wakaf ini ya. Baik. Nah, ada hal penting yang kita harus pahami dalam melakukan fundraising ini adalah pertama adalah berkaitan dengan motivasi ya. Substansinya yaitu adalah bagaimana memotivasi masyarakat untuk tadi ya berdonasi, berwakaf. Maka di sini pentingnya melakukan proses syiar. Berikutnya program. Nah, program apa yang akan kita kembangkan yang nanti ini bisa kalau istilahnya menggerakkan ya atau mewujudkan visi misi lembaga kita sekaligus menggerakkan masyarakat untuk berdonasi. Yang berikutnya metode. Metodenya apa yang akan kita gunakan? Mungkin secara umum ada namanya metode secara langsung. Nah, kalau metode secara langsung, ada juga metode secara tidak langsung. Ya, kalau secara offline seperti itu. Ada juga metode secara online. Ada juga metode secara offline. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Tapi khusus hari ini kita akan bicara tentang metode secara online. Ya, bagaimana kita mengembangkan istilahnya digital fundraising di lembaga kita ya untuk mengembangkan wakaf uang ya di lembaga kita ini. Nah, kenapa kita perlu masuk ke digital fundraising? Ya karena memang sudah kita ketahui bersama, tadi potensi penduduk Indonesia ini ada 274 juta, yang sudah online ternyata sudah 200 juta ya Bapak Ibu. Jadi ini sekarang sebagian besar masyarakat kita itu sudah online ya Bapak Ibu, ya sudah masuk ke dunia internet. Maka ini penting ya sehingga kita bisa perlu mengembangkan bersama. Kemudian sosial media juga sangat luar biasa, ada 170 juta ya. Kemudian yang berikutnya mobile ya, pengguna mobile ya atau handphone itu ya Bapak Ibu sekarang sudah ada 345 juta. Yang berarti rata-rata masyarakat kita itu memiliki handphone lebih dari satu, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hal yang penting yang berikutnya adalah bagaimana istilahnya ya, siapa sih atau profil target fundraising kita ini siapa, gitu ya. Nah, kalau kita bicara secara digital, ya Bapak Ibu sekalian, maka ya target kita di dunia, ya Bapak Ibu di dunia digital itu kalau kita bisa lihat di survei tahun 2020 nih ya, Januari, ternyata lebih banyak ya di dunia online, khususnya di sosial media, itu ring umurnya ya itu adalah 18 sampai 34 tahun. Ini yang paling banyak. Ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana mensikapi ini? Nah, maka seperti hal yang kita ketahui, hasil riset kita juga ternyata
orang berdonasi itu rata-ratanya itu ya maksimalnya rata-ratanya 100.000 ya setiap orangnya. Yang berwakaf itu 100.000. Nah, makanya kalau misalnya 100.000 ini, maka kita bicara pengembangan ya digital fundraising itu, maka kita punya strategi. Nah, strateginya apa? Yang saya sebut dengan nama strategi digital fundraising retail gitu. Yaitu apa Bapak Ibu? Bisa jadi ya donasinya atau wakafnya itu kecil-kecil, tapi jumlahnya yang kita besarkan. Nah, makanya fokus kita adalah bagaimana kita memperbanyak calon donatur kita. Nah, gitu. Dan apalagi kalau dengan segmentasi secara digital ini, maka dia akan sangat panjang, ya Bapak Ibu sekalian. Akan sangat panjang. Kenapa? Kita ketahui Indonesia sekarang akan berada di masa keemasan ya tahun 2045 ya dengan kondisi di mana ya Bapak Ibu sekalian jumlah penduduk yang produktif itu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Nah, ini juga menjadi peluang yang besar bagi kita ya melakukan proses fundraising secara digital ini. Karena yang namanya anak-anak muda itu sangat dekat ya dengan secara digital. Maka ketika mereka melakukan donasi ya mesti mereka akan melakukan secara digital. Nah, maka kita harus masuk ke situ. Kalau kita tidak masuk, nanti kita jangan sampai kalau istilah leluconnya itu jangan sampai kita jadi dinosaurus ya Bapak Ibu. Kalau dinosaurus itu apa? Lembaga kita kalau tidak masuk ke dunia digital jadi dinosaurus. Dinosaurus itu apa ya? Berarti punah gitu kan. Jangan sampai. Maka ini kesempatan kita bersama di momentum ya dengan adanya COVID-19 ini mempercepat juga ya bagaimana orang masuk ke dunia digital. Nah, kita harus segera masuk ke situ. Nah, ini sebagai penyemangat kita juga kita bisa lihat ya ternyata memang ini salah satu platform ya di dunia digital yang sangat terkenal itu sudah bahkan bisa mencapai perolehan donasinya itu bisa 200 miliar ya Bapak Ibu. 2018, 2019-nya naik dua kali lipat. Ya, menjadi 400 miliar. Nah, pertanyaannya kita mau ambil berapa bagiannya di sini ya Bapak Ibu? Atau kita hanya menjadi apa istilahnya itu ya? Kita hanya menjadi penonton atau kita mau ambil bagian masuk ke dunia digital secara fundraising, khususnya untuk lembaga pendidikan kita. Nah, maka ini ya menjadi hal penting kenapa kita masuk dunia digital. Oke. Nah, berikutnya apa itu digital fundraising? Ya Bapak Ibu sekalian, digital fundraising ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan semua saluran atau channel digital yang Anda inginkan secara terintegrasi untuk menjangkau audiens kita ya atau audiens Anda biar itu berupa teman keluarganya dengan tujuan memicu keterlibatan untuk menumbuhkan peluang terhimpunnya donasi ya terhadap program-program yang kita kembangkan. Nah, itu ya Bapak sekalian. Nah, ada 5 ya strategi penting yang harus kita perhatikan dalam membangun digital fundraising untuk lembaga kita adalah kita perlu membangun tim yang solid, memiliki visi yang sama. Nah, makanya rekomendasi ya seperti tadi di yang The Miracle of Wakaf tadi berkaitan dengan dunia pendidikan, maka kita sangat merekomendasikan Bapak Ibu sekalian di setiap lembaga pendidikan dibentuk lembaga-lembaga wakaf. Yang lembaga wakaf inilah yang nanti akan bertanggung jawab ya mengembangkan ini. Ya termasuk fundraising secara digital ini. Nah, sehingga butuh ya SDM khusus. Dan Bapak Ibu sekalian, penting sekali ya kita menyiapkan ini ya untuk di setiap lembaga karena nanti lembaga wakaf inilah yang nanti akan menopang ya yayasan kita, lembaga pendidikan kita. Makanya penting sekali kita membangun tim yang solid yang bersama. Yang berikutnya memiliki target pencapaian jelas, memiliki program apa yang akan dilakukan ya di tahun ini, apa yang ingin dicapai. Nah, gitu ya. Kemudian memiliki skill digital fundraising. Nah, ini juga menjadi hal pentingnya. Kalau kita masuk ke dunia digital itu harus ada skill yang kita miliki. Maka penting ya untuk belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan skill. Inovatif, kreatif, terbuka terhadap perubahan. Berikutnya fokus membangun database. Nah, ini kata kuncinya. Ya, karena kita bergerak di dunia digital dan dunia digital itu database-nya unlimited, maka ya kita harus fokus di situ. Ya, keberhasilan kita itu adalah seberapa besar database yang kita miliki. Nanti termasuk database donatur ataupun nanti kita akan bicara tentang ada namanya fundraiser ya, database fundraiser. Yang berikutnya evaluasi secara berkala, ya, sehingga kita bisa secara ini ya kita istilahnya kita kembangkan ya secara
terus-menerus dan kita evaluasi secara terus-menerus. Oke, begitu ya teman-teman sekalian. Nah, berikutnya apa saja sih digital channel ya untuk fundraising itu? Nah, ya. Kalau istilah apa saja channel di digital fundraising itu? Nah, tadi kan kita ketahui pengertian dari digital fundraising itu bagaimana kita menggunakan channel-channel digital. Nah, gitu ya, untuk melakukan fundraising. Apa saja channel digital yang perlu kita miliki? Yang pertama adalah website crowdfunding atau website donasi kalau istilahnya, website penggalangan dana. Nah, ini harus kita miliki ya Bapak Ibu. Dan karena ini akan menjadi motornya, kalau bahkan intinya ya. Karena di sini kita akan mengumpulkan database ya di dalamnya. Nah, jadi pastikan, nah ini ya kata kunci berikutnya, pastikan di setiap lembaga pendidikan ya kemudian memiliki lembaga wakaf dan memiliki website crowdfunding ini dalam proses melakukan fundraising. Nah, ya. Nanti kita akan bahas khusus untuk website crowdfunding ini ya. Yang berikutnya adalah sosial media. Nah, kita bisa menggunakan juga channel di sosial media, Facebook, Instagram, dan sosial media yang lainnya yang nanti kita bisa gunakan untuk melakukan branding ya lembaga kita. Ya, agar memudahkan orang untuk meningkatkan kepercayaan ya masyarakat terhadap lembaga kita. Nah, jadi harus dihidupkan ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya kita bisa menggunakan instant messenger atau WhatsApp. Yang ini kalau istilahnya sosial media Facebook, Instagram dan lain-lain itu untuk branding ya. Bahkan sebenarnya juga bisa untuk closing gitu ya. Nah, instant messenger WhatsApp ini untuk closingnya. Nah, jadi orang bisa closing menggunakan WhatsApp ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga menjadi penting untuk dimaksimalkan. Yang berikutnya menggunakan YouTube ya, video dan seterusnya. Kemudian juga nah ini yang juga penting yang untuk kita kembangkan dan nanti akan kita bahas khusus juga hari ini adalah bagaimana kita membangun channel personal digital fundraiser. Ya. Personal digital fundraiser. Nah, personal digital fundraiser ini maksudnya apa? Kalau istilah saya namanya pasukan digital fundraiser, yaitu kita melibatkan ya orang lain untuk bersama-sama mensiarkan ya program-program yang kita miliki. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Nah, nanti akan kita bahas khusus ya. Yang berikutnya adalah digital fundraising, digital advertising. Nah, kalau digital advertising ini adalah dengan metode iklan. Nah, salah satu juga untuk mempercepat proses kita mengembangkan digital fundraising kita adalah dengan cara iklan. Baik dengan Facebook Ads ataupun Google Ads dan seterusnya. Nah, nanti juga diperkuat dengan email marketing ya untuk follow up secara rutin ya program-program kita miliki. Nah, ini diantaranya channel digital fundraising yang bisa kita kembangkan. Jadi sebenarnya kita bisa tinggal bikin checklist ya Bapak Ibu. Untuk di lembaga kita sekarang, checklistnya apa? Yang pertama, lembaga wakaf udah punya belum? Oke. Yang kedua, website crowdfunding udah punya belum? Email marketing, sosial media, platformnya udah punya belum? Instagram Messenger, YouTube, personal digital fundraiser-nya udah punya belum gitu ya? Digital advertising-nya sudah dilakukan belum? Nah, jadi sebenarnya bisa tinggal kita checklist aja ya dari istilahnya channel-channel digital yang ada ya untuk kita optimalkan. Nah, khusus ya pada hari ini kita akan bahas tentang website crowdfunding. Nah, gitu. Website crowdfunding ini Bapak Ibu menjadi channel digital yang paling penting menurut saya ketika kita ingin membangun digital fundraising di lembaga kita yang jangka panjang ya Bapak Ibu. Yaitu adalah kita bisa menggunakan website crowdfunding. Nah, tapi di sini rekomendasinya adalah website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan melibatkan banyak orang untuk mensiarkan ya program-program kita. Nah, kelebihannya website crowdfunding ini adalah ya setiap kita memiliki, yaitu setiap lembaga kita miliki, karena ini akan menjadi cara praktis mengumpulkan database donatur. Ya akan banyak ya kita. Jadi ibaratnya kalau selama ini donatur kita itu tercecer kemana-mana, dengan website crowdfunding ini dia akan terkumpul ya Bapak Ibu ya di satu sistem yang nanti di sini bisa kita follow up secara terus-menerus, unlimited gitu ya. Nah, maka nanti salah satu parameter keberhasilannya adalah berapa banyak donatur yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya juga cara praktis mengumpulkan database fundraiser. Nah, makanya karena ini kita kembangkan dengan sistem afiliasi, jadi bagaimana nanti kita bisa melibatkan fundraiser ya dalam jumlah banyak. Yang nanti harapannya fundraiser ini ikut mensiarkan program-program kita. Yang tentunya yang namanya fundraiser ini juga menjadi donatur kita. Nah, gitu ya Bapak sekalian. Yang berikutnya, ini website crowdfunding ini kelebihannya adalah transaksinya 24 jam. Nah, ya.
Artinya tidak, ya mungkin kita lagi tidur ya orang bertransaksi ya di website kita itu, dan otomatis lagi ya. Transfer sendiri, otomatis confirm ya, nanti sistemnya terhubung dengan WA, WA-nya juga balas otomatis, udah. Jadi kayak seperti mesin ATM gitu. Kalau mungkin kalau ya, bicaranya kalau lembaga kita memiliki website crowdfunding ini seperti lembaga kita memiliki mesin ATM atau mesin uang ya Bapak Ibu yang akan mendatangkan donasi secara terus-menerus ya ke lembaga kita. Nah, makanya ini menjadi penting dimiliki oleh lembaga ya. Sekaligus ini akan membangun kepercayaan donatur. Ya, saya lihat banyak lembaga-lembaga kita ini punya website tapi terus kemudian hilang websitenya karena apa? Karena tidak diperpanjang, karena tidak ada yang ngurusi biasanya. Nah, kenapa tidak ada yang ngurusi? Karena tidak menghasilkan uang, gitu kan? Beda dengan website crowdfunding. Kalau website crowdfunding ini menghasilkan uang kan, uang masuk kan gitu. Maka mesti akan dijaga biasanya sama yayasan. Nah, makanya penting nih kita memiliki ini. Nah, di mana nanti website crowdfundingnya bisa sekaligus menjadi website profil ya bagi yayasan. Nah, ini ya, dan ini akan memperkuat ya kepercayaan donatur. Yang berikutnya mengetahui update perolehan real time, kemudian juga mengetahui update perolehan komisi kalau kita kembangkan fundraiser secara real time juga. Oke. Nah, bagaimana contohnya untuk website crowdfunding ya? Nah, di sini saya akan sharingkan contohnya yaitu website Power Wakaf. Nah, ini adalah salah satu website yang kita support ya dari Wakaf Mulia Institute Support, yaitu website Power Wakaf punya Yakesma ya, salah satu nazir nasional, Lasmas juga nasional yang kita support. Nah, ini adalah website crowdfunding dengan metode afiliasi. Nah, di mana website Power Wakaf ini selama ini dikembangkan memang murni dengan metode afiliasi ya. Bahkan tidak iklan ini ya. Ini levelnya masih belum iklan. Jadi hanya kalau istilahnya itu dengan memaksimalkan istilahnya jejaring fundraiser ya. Nah, tadi ya pasukan fundraiser itu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, saya share-kan sekalian ya, teman-teman sekalian. Kita lihat contohnya website Power Wakaf ya dari Yakesma. Nah, seperti ini. Ini adalah website memang fokusnya itu di website crowdfunding dengan sistem afiliasi. Ya. Nah, jadi di sini program-programnya. Jadi orang kalau mau berdonasi simple ya, tinggal klik aja. Kemudian nanti tinggal mengisi ya. Nah, tinggal milih ya, mana yang berapa yang mau diisi misalnya. Kemudian nanti tinggal donatur, tinggal ngisi ya. Nah, nama, email, sama handphone. Nah, jadi nanti dengan konsep website crowdfunding sistem afiliasi ini, maka kita akan bisa memiliki database ya. Nama, email, dan nomor handphone. Nah, kemudian nanti pembayarannya bisa beragam. Nah, tinggal klik proses. Nah, jadi cukup di satu halaman, orang itu bisa langsung berdonasi. Nah, jadi simple ya, harapannya itu metodenya ini orang bisa simple untuk melakukan proses donasi. Nah, ini ya untuk bagaimana orang berdonasi. Nah, berikutnya di sini karena ini sistemnya adalah afiliasi, maka kita bisa melibatkan masyarakat untuk ikut mensiarkan. Maka mereka biasanya mendaftar ya menjadi fundraiser di sini. Nah, jadi nanti kita bisa melakukan rekrutmen ya Bapak Ibu ya, rekrutmen para fundraiser. Nah, seperti ini ya. Nanti mereka daftar fundraiser, kemudian nanti mereka tinggal registrasi ya Bapak Ibu. Nah, sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, nanti mereka tinggal registrasi di sini. Tinggal gratis ya daftarnya. Nanti sini ada ketentuannya seperti itu. Terus kemudian nanti tinggal mengisi data. Ya, tinggal mengisi data nama, email, password untuk login ke websitenya nanti, kemudian nomor handphone. Nah, gini ya, jadi simpel banget untuk daftar fundraisernya. Nah, kemudian kalau fundraiser ini sudah daftar, maka dia akan mendapatkan fasilitas, ya, dashboard khusus untuk para fundraiser ini untuk mensiarkan ya program-program yang ada di Yakesma itu, ya. Nah, kita bisa lihat, misalnya kita login di sini ya, Bapak Ibu.
Nah, nanti setiap fundraiser itu akan memiliki dashboard khusus. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal login. Oke, nah nanti setiap fundraiser akan mendapatkan halaman seperti ini. Kalau mereka mau berdonasi, ya tinggal berdonasi ya. Di sini tinggal pilih mau donasi programnya apa. Kemudian kalau mereka ingin masuk ke halaman fundraiser, tinggal masuk ya ke halaman fundraiser. Oke, nah nanti di sini ya setiap fundraiser itu akan mengetahui update ya perolehan berapa total donasi yang sudah mereka ibaratnya lakukan fundraising, kemudian nanti berapa total ujroh yang mereka dapatkan. Nah, gitu ya. Berapa total donasi yang dikumpulkan, berapa total ujroh yang mereka dapatkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau bagaimana mereka akan mensiarkan, nah mereka tinggal klik di sini link ya, tinggal ambil link di sini. Tadi ya ini agak lambat internetnya. Oke ya, bentar ya. Nah, nanti di sini kita untuk mendapatkan linknya, nah, nanti kita tinggal masuk ke sini ya, tadi klik link ya. Nah, tapi sebentar ini masih loading ya. Nah, atau kalau cara simpelnya nanti kita bisa menggunakan sini ya. Nah, jadi nanti kita sudah bikinkan ya, template-nya ya untuk orang siar ya. Misalnya orang mau fundraiser itu mau mensiarkan ya program ini ya. Nah, misalnya ini yang SEBI ini ya. Jadi ini siar untuk program di kampus SEBI. Nanti di sini linknya sudah link sesuai dengan programnya dan juga linknya sesuai dengan link fundraiser. Kemudian di sini sudah ada nomor teleponnya juga sesuai dengan fundraiser, nama dan seterusnya sudah sesuai dengan fundraiser. Nah, maka caranya gampang banget ya, nanti para fundraiser itu dia tinggal copy aja ya. Dia tinggal salin, tinggal oke, terus kemudian dia tinggal posting ya di Facebook-nya gitu ya. Tinggal posting di Facebook, terus kemudian tinggal disiarkan. Nah, gitu ya. Nah, misalnya ke sini ya, tinggal paste aja ya di sini.
Oke. Jadi ini semuanya linknya sudah otomatis ya sesuai dengan linknya para fundraiser. Nah sehingga memudahkan ya para fundraiser untuk mensiarkan ya program-program yang ada. Nah seperti ini kemudian tinggal kirim. Nah, jadi simpel banget ya. Nah ini yang website crowdfunding dan metode afiliasi. Nah kata kuncinya nanti bagaimana kita menggerakkan fundraiser ini ya. Bentar ya, masih loading. Nah, seperti ini ya. Dimana kalau orang ngeklik link ini nanti, ya baik itu dia ngeklik yang di sini ataupun dia ngeklik yang di sini, maka dia akan masuk ke halaman donasi ya, langsung yang di situ menjadi referensi dari fundraiser itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian website ya dengan konsep afiliasi. Nah, gitu ya. Nah, memang internetnya lagi agak ini ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini PR penting kita ya, memiliki website crowdfunding dan sistem afiliasi. Nah, fitur-fitur pentingnya ya website responsif, update donasi dan komisi real time, dashboard fundraiser, database donatur ya, link afiliasi. Nah, tadi linknya ya, jadi ada link khususnya, kemudian form checkout ya, donasi yang simple atau pembayaran variatif dan rekapitulasi yang sudah didapatkan. Nah, gitu ya. Dan ada tutorialnya juga untuk fundraiser. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bicara website crowdfunding ini juga, kalau nanti misalnya lembaga kita ingin mendaftarkan diri sebagai nazir wakaf uang di BWI ini juga sudah menjadi salah satu yang istilahnya direkomendasikan ya untuk setiap lembaga memiliki website crowdfunding ini atau disebut di sini situs penggalangan dana digital. Nah, jadi kalau nanti kita mau mendaftarkan lembaga kita ya menjadi nazir wakaf uang, nah itu sudah ada isiannya ya. Nah, salah satu yang akan menjadi bahan perhatian itu sudah memiliki website crowdfunding atau belum. Nah, itu makanya ini penting sekali setiap lembaga kita memiliki ini. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mendatangkan trafficnya, mendatangkan pengunjungnya? Nah, karena kata kunci ya keberhasilan kita memiliki website crowdfunding ini seberapa besar ya pengunjungnya. Maka kita harus optimalisasi ya website kita ini. Nah, bagaimana cara optimalisasinya? Bisa dengan strategi misal SEO ya, dengan Google dan seterusnya ya. Kemudian bisa juga dengan Facebook atau sosial media platform ya, di-share di sosial media dan seterusnya. Bisa juga menggunakan traffic driver ini seperti Facebook, seperti YouTube gitu ya. Bisa dengan blog dan seterusnya. Bisa juga dengan cara iklan. Nah, jadi kita iklankan website kita ini ya baik dengan Google Ads ataupun dengan Facebook Ads gitu untuk mendatangkan trafficnya. Nah, yang bisa juga, nah ini yang mungkin simple yang bisa kita kembangkan dan bisa istilahnya tidak membutuhkan biaya yang besar itu adalah dengan kita membangun ya pasukan gitu ya. Kalau istilahnya namanya pasukan digital fundraiser. Nah, gitu ya. Jadi pasukan digital fundraiser. Nah, begitu. Nah, inilah menjadi nanti kata kuncinya juga hal penting untuk kita mendatangkan traffic ke website crowdfunding kita. Ya. Nah, nanti di sini ya ketika kita membangun pasukan digital fundraiser di lembaga kita, kalau saya melihat paling tidak ada 3 ya jenis pasukan digital fundraiser yang bisa kita kembangkan ini. Yang pertama, pasukan digital fundraiser yang bisa kita libatkan itu adalah yang pertama secara internal, namanya pasukan digital fundraiser internal. Nah, internal ini siapa? Misalnya guru, karyawan, semua sivitas akademik. Ini bisa kita ikut libatkan, mensiarkan program ini. Akan tetapi tidak sepanjang waktu ya. Mereka kita kasih waktu khusus misalnya setiap hari Jumat ya. Dengan program misalnya Jumat Mulia Berwakaf. Ya, jadi bikin gerakan bersama. Nanti kata kuncinya memang gerakan ya setiap Jumat. Nah, nanti kita akan bahas juga. Yang kedua adalah pasukan digital fundraiser eksternal. Nah, kalau eksternal ini apa? Nah, kita juga bisa melibatkan masyarakat umum untuk mensiarkan ya program-program kita. Bisa wali murid kita, bisa masyarakat umum ya, kita rekrutmen nanti ya para fundraiser kita. Kemudian yang ketiga itu adalah pasukan digital fundraiser, ini pasukan khusus ya, pasukan khusus digital fundraiser. Nah, kalau pasukan khusus ini kita meng-hire ya, istilahnya menggaji orang khusus yang memang fokus
yang sehari-harinya itu melakukan fundraising untuk lembaga kita secara digital. Nah, ingat ya, secara digital. Ya, nanti bisa menggunakan WA marketing, ya Facebook marketing, ya secara rutin, ya secara masif dilakukan. Nah, jadi ada 3 ya jenis pasukan digital fundraiser itu. Ada pasukan digital fundraiser internal, yang kedua pasukan digital fundraiser eksternal, yang ketiga pasukan khusus digital fundraiser. Nah, skemanya bagaimana agar ini berjalan? Maka kata kuncinya adalah kita perlu membangun gerakan. Nah, gitu. Nah, gerakannya seperti apa? Nah, kita merekomendasikan yang ini yang duplikasikan oleh Wakaf Mulia itu adalah gerakan Jumat Mulia Berwakaf. Ya, bagaimana kita menggerakkan seluruh sivitas akademik kita dengan kategori pasukan digital fundraiser internal tadi untuk setiap Jumat yang mereka berwakaf dan mereka mensiarkan wakaf. Nah, jadi dijadikan setiap Jumat itu adalah forum siar ya Bapak Ibu. Siar wakaf. Nah, begitu. Jadi di lembaga kita ini menjadi ada kegiatan rutinnya itu adalah siar wakaf di hari Jumat. Dan tidak membutuhkan waktu yang panjang ya. Mungkin sehari itu cuma 1 jam, 2 jam maksimal gitu ya. Kalau mau kita optimalisasi ya bahkan khusus hari Jumat itu memang disediakan waktu khusus untuk siar. Ya tadi entah 1 jam atau 2 jam. Nah, sehingga harapannya ini bisa berjalan. Bahkan nanti bisa jadi di beberapa lembaga itu mengeluarkan SK ya. SK bahwa ya setiap hari Jumat semuanya harus terlibat ya untuk mensiarkan program-program wakaf yang dikembangkan oleh yayasan. Nah, gitu. Jadi ada SK-nya ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kalau istilahnya kita checklist, kita kontrol. Nah, ya jadi dikontrol. Karena yang kita butuhkan nanti para digital fundraiser internal ini adalah mereka nge-share ya nanti ya, nge-share konten yang sudah disiapkan oleh tim dari lembaga wakaf. Nah, skemanya seperti ini ya nanti. Nah, mereka akan dimasukkan grup WA khusus yang itu khusus untuk fundraising. Nah, maka nanti tim lembaga wakaf akan menyiapkan konten-konten yang akan di-share ya ke grup Facebook atau grup Telegram yang di dalamnya ada fundraiser kita atau pasukan digital fundraiser kita yang kemudian mereka akan share ya konten itu. Ya, jadi tugas mereka itu share aja ke Facebook mereka, ke WA mereka, terutama ke relasi-relasi dekat mereka yang arahnya mengarahkan ke website crowdfunding seperti tadi yang saya contohin ya, yang di-share tadi, dan juga harapannya akan melahirkan donasi atau wakaf gitu. Nah, ini dilakukan secara masif, makanya seberapa besar potensi kita itu nanti seberapa besar jumlah fundraiser kita. Nah, jadi kuncinya nanti di sini adalah bagaimana kita menggerakkan ya jumlah orang yang banyak untuk melakukan fundraising berkaitan dengan lembaga kita. Toolsnya tadi apa? Website crowdfundingnya tadi, toolsnya tadi. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, potensinya bagaimana kalau ini kita kembangkan? Kalau kita punya 100 fundraiser saja dengan 5.000 teman, berarti kita punya potensi database calon wakif itu ada 500.000 audiensnya. 100 fundraiser aja punya 1.000 teman di WA, itu ada 100.000 audiensnya. Nah, kalau skemanya Jumat Mulia Berwakaf, mereka berwakaf dan mereka ikut mensiarkan wakaf, ya berarti kalau masing-masing wakafnya 20.000 aja, berarti 100 fundraiser udah 2 juta ya setiap minggu. Terus fundraiser ini akan nge-share kontennya ke teman-temannya, ya di WA-nya misalnya minimal. Ya ternyata yang respon berapa orang? 5 orang masing-masingnya. Berarti berapa yang terkumpul tuh ya 5 orang berarti 500.000 ya. Masing-masing 100.000 misalnya. Nah, berarti ada 50 juta ya setiap minggu. Nah, sehingga ada setahun bisa berapa itu? Bisa 2,4 miliar. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi simpel banget ya, artinya kita bagaimana bisa menggerakkan. Dan harapannya gerakan ini menjadi gerakan bersama ya Bapak Ibu sekalian untuk mensiarkan program kita. Ini asumsi internal ya. Nah, sebenarnya kita bisa melibatkan eksternal. Makanya ketika secara internal kita sudah stabil gitu ya, sudah eksis ya dalam proses fundraising ini, maka langkah berikutnya kita bisa melibatkan eksternal. Nah, jadi targetnya berapa ya? Kalau bisa 1.000 fundraiser. Nah, kalau 1.000 fundraiser potensinya bisa 24 miliar setahun. Nah, ini kan besar sekali ya Bapak Ibu potensinya. Tapi sekali lagi ingat, ini kata kuncinya adalah bagaimana caranya kita menggerakkannya ini. Nah, ini PR tersendiri kita untuk melakukan menggerakkan. Maka ini harus konsisten ya Bapak Ibu, jangka panjang kita lakukan
untuk melakukan syiar ya atau dakwah ya berkaitan dengan wakaf ini. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian potensi kita. Makanya karena ini kita melibatkan fundraiser, maka nanti kita bisa bikin skema ya, skema apa kalau istilahnya kompensasi ya. Baik itu secara internal ada kompensasinya, eksternal juga ada kompensasinya. Misalnya ada ujroh kalau istilahnya gitu. Nanti diambil dari mana? Bukan dari dana wakaf, ingat ya, tapi dari infak operasional. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini ya strategi kita untuk memaksimalkan fundraising kita secara digital. Nah Pak, bagaimana cara mendapatkan fundraiser eksternal? Nah gitu ya. Kalau internal kan udah punya nih ya. Eksternalnya bagaimana? Ya rekrutmen kita. Cara paling gampang iklan. Nah, iklan Facebook ya Bapak Ibu, rekrutmen fundraiser. Nah, maka langkah berikutnya nanti kita adakan ini training secara rutin untuk mereka. Nah, untuk pendekatan kepada mereka juga untuk pengetahuan mereka berkaitan dengan lembaga kita dan juga berkaitan tentang bagaimana cara mensiarkannya. Nah, kalau kita mau gerak cepat ya, gercep gitu ya. Nah, kita budgetkan 100.000 per hari ya, berarti 3 juta sebulan. Berarti berapa ya fundraiser yang bisa kita kumpulkan? Estimasinya bisa sampai 1.200 fundraiser dalam 1 bulan ya bisa kita kumpulkan. Nah, ini kan simpel banget ya kalau di dunia digital itu kan. Nah, kita tinggal mau bergeraknya itu seperti apa. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ya, nah artinya bisa ya Bapak Ibu kita lakukan. Ya Bapak Ibu bisa. Stepnya sudah jelas ya, tahapannya sudah jelas. Tinggal menggerakkan saja. Dan menariknya ini secara digital. Nah, gitu ya. Jadi cost-nya itu tidak besar secara secara offline ya. Kalau offline ini menggerakkan 1.000 orang ini banget ya, cost-nya tinggi banget. Tapi ini secara digital dari WA ke WA gitu ya Bapak Ibu gerakannya, dari Facebook ke Facebook dan seterusnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sudah ketahuan ya bagaimana caranya kita melakukan fundraising ini. Nah, berikutnya bagaimana mengoptimalisasi pasukan fundraiser ini? Ya, penting untuk kita melakukan proses edukasi ya kepada masyarakat. Ya. Edukasi kepada fundraiser kita secara berkala. Yang berikutnya share marketing kit untuk fundraiser secara berkala juga. Yang berikutnya buat program reward. Nah, ya untuk memotivasi fundraiser. Yang berikutnya bangun personal approach kepada fundraiser. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, bagaimana caranya ini ya? Terus bagaimana timnya Bapak Ibu? Nah, paling tidak ada ini ya simple timnya, yaitu yang pertama manajer digital fundraiser, ada web administrator, kemudian admin fundraiser, kemudian content creator, advertiser, dan social media administrator. Nah, harapannya paling tidak ketika kita memiliki tim ini akan ada SDM khusus yang akan mengembangkan secara continue ya pengembangan wakaf kita. Nah, tapi masalah SDM ini sangat tergantung dengan kondisi kita lembaga kita masing-masing. Ya nanti bisa double job dan seterusnya itu silakan. Intinya adalah actionnya tadi ya Bapak Ibu, bagaimana kita memaksimalkan actionnya tadi. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengoptimalkan juga dalam proses fundraising kita dengan cara iklan. Ya baik, iklan ini ada 2 jenis, iklan program secara langsung, yang kedua iklan fundraiser tadi. Nah, kalau saya selalu merekomendasikan kalau mau iklan program boleh, tapi kombinasi iklan program dan fundraiser. Karena iklan program ini biasanya budgetnya besar ya Bapak Ibu. Walaupun nanti hasilnya juga bisa besar ya. Nah, tergantung kita ya. Nah, tapi kalau yang mau simple, fundraiser, libat. Jadi rekrutmen fundraiser sebanyak-banyaknya. Karena fundraiser itu juga akan menjadi donatur kita. Nah, kenapa menggunakan Facebook? Jelas ini targetnya luas ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kesimpulannya adalah bagaimana langkahnya kita membangun sistem digital fundraising di lembaga kita, di yayasan kita adalah yang pertama pastikan setiap lembaga kita memiliki lembaga wakaf. Pak, gimana kalau belum ada? Berarti udah dibuat aja, tinggal buat SK ya, SK dari pengurus ya untuk pembentukan lembaga wakaf. Jadi ini menjadi unit ya, unit di bawah yayasan. Karena nanti legalitas yang akan kita gunakan itu legalitas yayasan ya. Jadi lembaga wakaf ini legalitasnya adalah yayasan. Nah, gitu jadi simpel banget ya, tinggal bikin SK. Nah, ditentukan SDM-nya siapa. Ya, minimal 3 orang, ya ketua sekretaris bendara itu minimal banget ya.
Yang berikutnya membuat website crowdfunding. Nah, kenapa ini penting? Karena ini yang nanti akan akan diolah, akan dikerjakan. Dan juga ini akan menjadi parameter keberhasilannya itu di website crowdfunding. Kan gampang sekali ya. Nah, berapa jumlah perolehannya ada di sini. Berapa jumlah donatur ada di sini. Nah, berapa jumlah fundraiser ada di sini. Nah, gitu ya, website crowdfunding. Yang berikutnya ketiga, untuk memaksimalkan website crowdfunding ini, membangun pasukan digital fundraiser. Ya, membangun komunitasnya, menggerakkan, nah, gitu ya, menggerakkan SDM yang kita miliki. Maka tadi fundraising itu bagaimana kita mengoptimalisasi dana dan sumber daya. Ya, jadi manusia itu juga menjadi bagian dari fundraising. Yang berikutnya iklan. Nah, kita bisa optimalisasi untuk mempercepat itu dengan cara iklan di Facebook. Nah, berikutnya setelah sistem ini berjalan, rekomendasinya adalah harapannya setiap lembaga kita ini mulai register ke BWI sebagai nazir wakaf uang. Agar secara legalitas kelembagaan kita ini utuh ya, lengkap gitu ya. Sehingga nanti ke depan kita dalam proses melakukan fundraising, pengembangan wakaf ini bisa berjalan dengan masif dan efektif. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nah, sehingga next-nya apa? Ya Bapak Ibu berkaitan tentang bagaimana kita mengimplementasi digital fundraising ini, maka mengimplementasikan tadi ya Bapak Ibu, maka Wakaf Mulia Institute ini membuka ya peluang untuk yayasan Bapak Ibu sekalian bermitra ya dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, bagaimana caranya untuk bisa bermitra? Maka kita merekomendasikan pintu masuknya itu adalah di yayasan Bapak Ibu sekalian mengadakan namanya in-house training fundraising wakaf. Agar apa? Agar ada proses edukasi. Jadi memiliki frame yang sama ya nanti Bapak Ibu. Yang nanti di sini programnya akan ada pendampingan selama 5 tahun. Nah, sehingga memang ini berawal dari visi kita tadi ya, ingin mensupport 1000 yayasan pendidikan wakaf dengan kemandirian finansial berbasis wakaf. Nah, maka harus ada proses edukasi di langkah awal ini. Nah, makanya untuk yayasan yang ingin bekerja sama dengan Wakaf Mulia Institute, maka bisa mengadakan in-house training ya fundraising wakaf. Apa saja materinya? Ada pertama ya materi sesi 1 tentang wakaf dan implementasi untuk lembaga pendidikan. Ini rekomendasinya pesertanya bahkan semua sivitas akademik ya agar punya frame yang sama. Yang kedua, sesi kedua itu berkaitan tentang manajemen fundraising ya secara umum. Nah, biasanya untuk sesi 1, sesi 2 ini di satu waktu ya. 1 hari maksudnya ya. Pagi sesi 1, yang kedua sesi 2. Ya, nanti sarannya bisa menggunakan Zoom ataupun secara offline ya menyesuaikan. Nah, setelah sesi 1, sesi 2 ini maka nanti ada RTL, rencana tindak lanjut. Jadi kita fokusnya itu kepada action. Nah, maka ada step-stepnya yang harus diikuti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah siap akan ada sesi ketiga. Jadi sesi ketiganya di waktu yang lain biasanya ya. Waktu yang lain sesi ketiga ini. Nah, nanti sesi ketiga ini asumsinya nanti sudah memiliki website crowdfunding. Nah, sehingga nanti di sini optimalisasi fundraisingnya, yaitu materinya sesi ketiga berkaitan tentang digital fundraising untuk yayasan pendidikan yang fokusnya nanti aspek teknisnya kita bagaimana membangun pasukan digital fundraiser itu. Nah, ini untuk peserta sesi 3 ini sudah tim lembaga wakaf. Kemudian sesi keempat, nah nanti output dari sesi ketiga itu adalah maka lembaga wakaf akan mengumpulkan para fundraiser. Nah, minimal secara internal dulu. Nah, maka sesi keempat itu sesi training untuk fundraisernya. Nah, nanti Wakaf Mulia Institute ikut membantu mentraining mereka ya untuk mulai action. Nah, untuk yang internal tadi. Yang berikutnya sesi kelima, nah ini khusus membahas tentang Facebook Ads. Nah, nanti akan diajarkan bagaimana cara beriklan di Facebook untuk fundraising kita. Kemudian sesi ke-6 adalah WA marketing. Nah, ini menjadi materi pokok yang akan di-sharingkan. Di luar itu nanti ada coaching session, ada konsultasi coaching session ya selama 5 tahun itu tadi. Nah, jadi manfaatnya memang ketika mengikuti program in-house training ini tidak hanya di 6 sesi ini ya, tapi ada materi-materi yang lain. Yang kita punya coaching session setiap minggu ya. Setiap hari Jumat pagi ya oleh Ustadz Syahroni, sehingga nanti kita terus bisa berkomunikasi, bisa sharing dan bisa mengembangkan. Dan ini nanti pendampingannya selama 5 tahun. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke.
Nanti ada RTL-nya seperti ini ya. Jadi sudah ada tahapannya. Jadi kita fokusnya ke action-nya, gitu ya. Kemudian untuk trainernya tim ya dari Wakafmul Institute ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini diantaranya ya gambaran ini sebelum masa pandemi ya secara offline ya. Untuk saat sekarang ini sudah ada 65 yayasan ya on progress dalam program pembinaan Wakafmul Institute. Jadi harapannya ini menjadi bagian dari kontribusi ya Wakafmul Institute untuk mengoptimalkan wakaf ya. Kemudian saat sekarang ini kalau websitenya sekarang sih sebenarnya sudah sampai mungkin hampir 50 website ya crowdfunding yang disupport ya oleh Wakafmul Institute ya gitu. Kemudian nah ini juga salah satu dari output dari proses pendampingan ini adalah harapannya setiap lembaga yayasan ya yang berada dalam program pendampingan Wakafmul Institute ini kemudian nanti akan memiliki sertifikasi atau sertifikat nazir ya wakaf uang, legalitas nazir wakaf uang dari BWI. Nah, contohnya yang terakhir ini ada Yayasan Al-Fitiah Riau. Nah, dengan websitenya wakafkeren.com ini sudah memiliki register. Nah, harapannya dari proses pendampingan kita nanti fokusnya ke situ, membangun sistem wakafnya, kemudian fokus ke register menjadi nazir wakaf uang. Nah, gitu ya. Ini beberapa lembaga yang lain sedang menyusul nih ya, sudah menyiapkan semuanya proses untuk mendapatkan sertifikat nazir ini. Nah, ini ya outputnya. Nah, berikutnya kita dengar testimoni ya dari salah satu lembaga. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazairin Hasan, mewakili Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Bersyukur sekali karena kami punya kesempatan untuk bisa mengikuti in-house training wakaf dan fundraising wakaf. Manfaatnya luar biasa, kami tercerahkan dengan mekanisme, cara, trik bagaimana menggalang dana wakaf dan tentunya untuk mengembangkan Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Untuk itu kami mengajak pada kawan-kawan, rekan-rekan yayasan yang lain untuk jom kita ikut in-house training wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus apa manfaatnya ya kita mengikuti in-house training ini? Yang pertama adalah ini menjadi upaya kita membangun visi yang sama untuk di lembaga kita. Kemudian berkaitan dengan wakaf. Berikutnya akan mendapatkan pendampingan selama 5 tahun. Yang berikutnya mendapatkan alternatif ya pendanaan ya pengembangan yayasan berbasis wakaf dalam mewujudkan visi yayasan. Yang berikutnya melahirkan badan wakaf yang profesional atau lembaga wakaf profesional dalam upaya mendukung program pendidikan di yayasan kita masing-masing. Dan harapannya juga bisa terdaftar resmi di BWI sebagai nazir wakaf uang. Nah, ini ya harapan dari proses manfaat dari in-house training ini. Nah, berikutnya pertanyaannya, berapa investasi yang perlu kita keluarkan untuk mengadakan in-house training ini yang nanti akan mendapatkan pendampingan selama 5 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada dua jenis programnya. Yang pertama reguler. Kalau reguler ini hanya in-house training saja. Nah, ini biayanya cukup 3,5 juta sekali ya untuk 5 tahun. Nah, jadi ini biayanya sekali untuk 5 tahun. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada juga yang kedua pilihannya, yang ini yang paling banyak yang diambil oleh teman-teman yayasan itu adalah reguler plus website crowdfunding-nya. Jadi in-house training 6 sesi plus sudah mendapatkan website crowdfunding-nya, jadi sudah tinggal jalan aja ya, yang senilai 7,5 juta, kemudian terus auto WA marketing. Nah, berapa untuk regular plus website crowdfunding ini? Biayanya cukup 6,9 juta ya, sekali saja untuk 5 tahun. 6,9 juta ini untuk 5 tahun. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya ini untuk pintu masuk aja ya Bapak Ibu, untuk agar kita bisa menemukan yayasan yang memang memiliki visi yang sama dengan kita,
sehingga nanti sama-sama mengembangkan yayasan berbasis wakaf dengan memiliki kemandirian finansial. Nah, ya. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian, silakan ya segera daftar ya Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi yayasan Bapak Ibu yang tertarik ya untuk mengadakan in-house training ya di yayasannya masing. Nanti ini programnya di yayasan masing-masing ya, karena nanti sifatnya ini pendampingan. Nah, jadi pendampingan khusus per lembaga. Nah, bagi yayasan yang ingin ya mengadakan in-house training di yayasan masing-masing, silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training. Nah, yang chat di Zoom ya Bapak Ibu yang chat di Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training ya nanti akan diberikan proposal ya oleh Bu Isna untuk menjadi bahan ya diskusi pembicaraan di yayasannya masing-masing. Nah, silakan ya yang ingin mendapatkan proposal ya yang akan menjadi bahan ya diskusi di yayasan masing-masing, silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training ya. Nanti biar dibantu oleh Bu Isna untuk mendapatkan proposal. Karena kan kalau di yayasan itu kan tidak bisa diputuskan sendiri kan, mesti melalui musyawarah di yayasan masing-masing, maka butuh bahan-bahan yang nanti akan menjadi bahan diskusi di yayasan masing-masing. Silakan chat di Zoom dengan kata-kata tertarik in-house training. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas harapannya Bapak Ibu sekalian, kita ingin bersama-sama ya Bapak Ibu mengembalikan ya kejayaan dunia pendidikan di masa kejayaan Islam, di mana dunia pendidikan di masa kejayaan Islam itu disupport oleh lembaga-lembaga wakaf. Ya, nah makanya harapannya ini ya perjuangan kita bersama, sehingga ketika Bapak Ibu berada di lembaga-lembaga yayasan, sesungguhnya ini lahan amal jariah ya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, Wakaf Mulai Institute ini siap support ya untuk mengembangkan ya wakaf di yayasan-yayasan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Menarik sekali dan tentunya ini banyak ya Bapak Ibu ya, menginspirasi kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini terkait dengan strategi yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan ya potensi wakaf yang ada di lembaga kita. Baik Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang lembaganya, yayasannya tertarik untuk mengadakan in-house training dan mendapatkan proposal terkait kegiatan tersebut, bisa menuliskan di chat Zoom tertarik in-house training. Dan ini sudah ada banyak ya yang menuliskan di chat, ada Bapak Lalu Agustino tertarik in-house training, kemudian Bapak Risaldi, Yayasan Al-Barokah, AB Pura, tertarik in-house training, kemudian dari Yayasan Raudatul Hidayah, tertarik in-house training, dari Bapak Andi Handoko, tertarik in-house training, kemudian dari Bapak Ahmad Santoso, tertarik in-house training, Bapak Abdurrahman Pasaribu, tertarik in-house training, dan juga Lembaga Amil Zakat Istiqomah Melayani, tertarik in-house training. Selanjutnya juga ada dari Bapak Madu Malu, Jayapura, tertarik in-house training. Baik, Bapak Ibu, pastikan bagi Bapak Ibu yang tertarik, jangan lupa ya untuk presensi di chat Zoom. Insya Allah materi seminar dan juga proposalnya akan kita kirimkan ke kontak WA Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke ini ada Pak Kuswoyo ya, tertarik in-house training juga. Baik, terima kasih Pak Kuswoyo atas infonya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa melakukan menanyakan gitu ya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi, bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan cara mengangkat tangan atau raise hand. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Ini sudah ada pertanyaan satu Pak Eko dari
Lembaga Amil Zakat Istiqomah Melayani. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kami agar bisa bermitra dengan Wakaf Mulia Institute? Nah, silakan Pak Eko. Caranya tadi ya, bisa request ya untuk program in-house training ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa in-house training, bentar ya. Oke, nah ya jadi solusinya ini ya bisa request untuk mengadakan in-house training ya, karena nanti kalau mengadakan in-house training itu sudah otomatis bermitra ya dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, gitu. Nah, nanti bisa komunikasi aja ya. Mungkin kalau lembaga apa sudah lazis ya, lembaga lazis kan sebenarnya udah ini ya, sudah running gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa hal apa yang bisa nanti kita bantu support untuk pengembangannya begitu ya secara detail. Nah, mungkin nanti bisa berkomunikasi secara detail dengan Bu Isna untuk teknis-teknisnya ya begitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko, dan insya Allah nanti setelah ini bisa kontak saya ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tati. Kebetulan beliau adalah salah satu peserta pada siang hari ini, tapi bertanya kepada saya melalui WA ya. Pertanyaannya adalah, aplikasi wakaf apakah sudah ada dan bisa dibeli Pak Eko? Mungkin tadi yang disampaikan contohnya Power Wakaf gitu ya. Ya, jadi untuk website crowdfunding itu, jadi kan kalau di program kita ini kan program in-house training yang 6,9 juta tadi itu program in-house training yang termasuk di dalamnya sudah mendapatkan website crowdfunding tadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi sudah otomatis. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu yayasan yang memang misalnya hanya butuh website crowdfundingnya aja, begitu ya, untuk minta dibikinkan website crowdfundingnya aja itu bisa juga. Nah, nanti silakan komunikasi dengan Bu Isna ya untuk teknisnya gitu. Nah, jadi memang kalau dalam program yang sekarang ini adalah kita in-house training first yang di dalamnya mendapatkan website crowdfunding yang di situ pendampingannya 5 tahun gitu ya. Jadi maksudnya itu istilahnya optimalisasi websitenya, jadi bukan hanya dibuatkan websitenya tapi bagaimana mengoptimalisasinya. Begitu mungkin ya Bu Isna ya. Baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparannya terkait dengan website crowdfunding. Ini ada Pak Harus Diandi, juga beliau tertarik untuk in-house training. Selanjutnya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Oh ya, ini ada Ustadz Maju Malu, Pak Eko, yang raise hand. Silakan, bisa di-unmute saja Ustadz. Silakan bisa di-unmute. Ya, silakan Ustaz. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini karena apalagi tadi sinyal tidak stabil ya, sehingga tidak mendengar secara baik gitu. Mungkin yang pertama, bolehkah kami mendapatkan presentasi tadi ya? Kemudian yang kedua, kira-kira untuk memulai seperti tadi in-house training itu kira-kira butuh berapa lama untuk kita bisa aplikasi gitu. Kemudian ketiga adalah ini in-house training ini apa virtual atau ini offline gitu. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ada 3 pertanyaan Pak Eko. Yang pertama terkait dengan materinya, apakah bisa disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan berapa lama
persiapan untuk kemudian bisa mengaplikasikan konsep yang kemudian sudah ditawarkan oleh Wakaf Mulia, dan yang ketiga adalah pelaksananya offline atau online. Beliau Ustadz Madu Malu ini ada di Papua, Pak Eko, silakan. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Ustadz. Nah, jadi untuk materi-materi nanti akan di-share oleh Bu Isna. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian juga yang hadir di sini absen ya untuk mengirimkan datanya, karena nanti akan dikirim materi termasuk video ini ya. Mungkin tadi untuk bisa jadi bahan diskusi lah ya untuk di teman-teman yayasan. Jadi materi-materinya nanti dibagikan. Yang kedua, bagaimana cara nanti ya proses implementasinya ya. Nah, jadi untuk proses implementasinya, jadi maka nanti yang tertarik untuk in-house training nanti segera berkomunikasi dengan Bu Isna. Nanti bisa langsung menentukan jadwal ya, kapan untuk mengadakan in-house trainingnya. Nah, sekaligus nanti kalau yang program plus website, nanti sekaligus nanti kita siapkan websitenya. Nah, syukur-syukur nanti ketika in-house training itu websitenya sudah jadi. Ya, sehingga nanti ini bisa langsung disosialisasikan ya ke seluruh sivitas akademik. Nah, nanti orientasi pertama itu in-house trainingnya di sesi ini ya, sesi 1 dan 2, nah, ya dalam satu waktu. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga, pelaksanaannya secara online apa secara offline. Nah, ini menyesuaikan ya untuk masing-masing yayasan. Nah, mungkin kalau misalnya di Papua mungkin bisa secara online ya. Tapi kalau mau secara offline ya itu juga boleh ya. Nah, cuma nanti memang ada cost-nya ya, ada tambahan cost untuk trainernya ya. Nah, itu mungkin Ustaz Saroni itu siap juga tuh datang ke Papua itu saat itu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Menyesuaikan ya. Nanti tinggal berkomunikasi aja apakah mau secara online atau mau secara offline. Nah, tapi kalau untuk yang teknis berikutnya, digital fundraising dan seterusnya, kita akan lebih banyak secara online. Nah, karena nanti dia pertemuannya tidak hanya sekali dua kali ya, pertemuannya akan koordinasinya akan terus menerus gitu ya. Karena nanti setiap yayasan yang bekerja sama dengan kita akan memiliki 2 grup WA ya, grup WA grup. Yang pertama grup WA untuk tim fundraiser. Grup WA khusus untuk tim lembaga wakaf. Yang berikutnya ada grup WA khusus untuk support website. Nah, jadi artinya kita komunikasinya akan jalan terus ya di situ, konsultasinya terus pengembangannya. Nah, mungkin begitu ya Ustadz Madu Malu. Nanti silakan ya langkah berikutnya berkoordinasi dengan Bu Isna untuk aspek teknis ya in-house trainingnya. Jadi kalau mau segera diadakan bisa aja ya. Nah, tinggal mengkomunikasikan jadwalnya saja ya dengan dengan trainer dari Wakaf Mulia Institute. Begitu mungkin Ustadz. Baik, terima kasih Pak Eko. Silakan Ustadz. Masih ada yang mau ditanyakan Ustadz? Nanti ini pasti ada MOU ya yang kita. Nanti kalau ini insya Allah rencananya itu kurang lebih mungkin di bulan Januari lah insya Allah. Mungkin nanti kami akan komunikasi secara langsung dengan Bu Isna untuk memfollow up apa yang telah saya tanyakan tadi. Siap Ustaz ya. Itu pas juga nanti ya. Insyaallah. Nah, ya, jadi nanti ketika di Januari kita kalau segera dieksekusi sekarang, nanti harapannya di bulan Januari itu websitenya sudah jadi kan. Jadi kita ibaratnya ketika sosialisasi juga ke seluruh sivitas akademik itu lebih maksimal lagi kan. Nah, sudah ada tools-nya yang bisa kita siarkan bareng-bareng. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, tambahan sedikit aja. Boleh Ustadz. Ya mungkin sekaligus sebagai informasi, kami sekarang ini sedang membangun di atas tanah kurang lebih 10 hektar lah. Dan sekarang ini yayasan kami sudah mengelola pendidikan itu dari TK sampai SMA. Dan insya Allah tahun ini kita akan mendirikan perguruan tinggi yang bernama Universitas Papua Madani.
Jadi harapan kami sangat besar sekali dan saya sangat menginginkan kalau umpamanya Pak Eko bisa ke Papua gitu. Ya, makasih. Oke, siap Ustadz. Siap ya. Nanti bisa bareng Ustadz Saroni ya. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam, siap. Baik, terima kasih Ustadz dan juga kepada Pak Eko yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan teknis dan juga tata cara ya, bagaimana ketika kita ingin menjadi bagian dari Yayasan Binaan Wakaf Mulia Institute. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom, atau Bapak Ibu juga bisa ya bertanya secara langsung dengan cara raise hand. Caranya Bapak Ibu lihat aja di ini aplikasi Zoom-nya, nanti ada, ya ini ada Pak Risaldi. Bapak Risaldi, silakan Pak Risaldi bisa di-unmute. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya sama dengan Ustaz Madul, saya di Yayasan Al-Barakah, Jayapura, Papua. Yang tadi website yang tadi yang disampaikan Pak Eko, kami juga mempunyai website. Apakah bisa nanti dikombinasikan dengan website dari Wakaf Mulia Institute gitu, Pak? Itu aja sih, Pak, pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Ustaz Risaldi. Silakan Pak Eko. Oke, bisa saja Ustadz, nanti bisa di-share ya ke Bu Isna link websitenya biar bisa saya lihat. Nanti apa namanya secara sistem nanti bisa kita integrasikan atau seperti apa gitu Ustadz. Nanti mohon di-share aja link websitenya ya Ustadz ya. Baik, demikian Ustaz Risaldi. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Ustaz? Untuk nama websitenya saya tunggu ya. Siap, Jazakallah. Ya, baik. Ya, ini ada alamat email ya dari Ustaz Ademoli. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Kita tunggu sebentar. Bapak Ibu, Yayasan Wakaf Mulia Institute mempunyai beberapa agenda. Nah, ini dari Pak Abdurrahman ya, Pak Abdurrahman Pasaribu. Apakah lembaga dalam tanda petik ya Badan Wakaf itu ada pengkhususan antara Badan Wakaf umum atau harta tak bergerak dengan Badan Wakaf uang? Nah, ini mungkin lebih sederhananya, apakah lembaga Badan Wakaf itu ada pengkhususan antara Badan Wakaf secara umum atau aset, harta, tak bergerak, dan Badan Wakaf uang? Nah, silakan Pak Eko bisa dibantu jawaban. Ya, jadi lembaga wakaf, ya kalau istilah kita namanya nazir gitu ya. Nazir itu ada 3 jenisnya ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah nazir perorangan. Nah, nazir perorangan ini setiap kita bisa ya menjadi nazir, terutama misalnya untuk nazir itu khusus nazir tanah ya. Nah, jadi kalau untuk nazir wakaf tanah itu bisa ya perorangan. Yang kedua ada nazir yang sifatnya kelembagaan. Nah, kalau nazir sifatnya kelembagaan, ini juga istilah nazir yang biasa itu adalah nazir tanah ya untuk wakaf tanah ya secara kelembagaan ya. Kemudian nanti ada yang ketiga. Nah, jadi mungkin tingkatan tertinggi ya dari nazir itu adalah nazir wakaf uang. Nah, jadi kalau nazir wakaf uang ini lengkap ya. Mau tanah, mau yang macam-macam yang lainnya ya kan harta benda wakaf itu kan banyak banget. Nah, itu di nazir wakaf uang. Nah, jadi sebenarnya nazir wakaf uang ini mencakup semuanya. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya begini, legalitas yang secara lengkap berkaitan dengan nazir itu adalah nazir wakaf uang. Nah, seperti itu. Nah, mungkin begitu ya, Ustadz ya untuk pertanyaannya yang di kolom chat tadi ya. Nah, begitu.
Maaf, masih ketutup suaranya. Baik, untuk Ustadz Abdurrahman tadi sudah dijawab ya, dan kemudian ini beliau raise hand Pak Eko. Nah, silakan Pak Abdurrahman, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari keterangan tadi berkaitan dengan klasifikasi badan wakaf gitu ya. Jadi kebetulan kami di yayasan sedang akan mengurus badan wakaf gitu ya. Apakah bisa langsung mengurus ke badan wakaf uang? Karena memang secara khusus di awal ini kami akan mengurus yang berkaitan dengan aset yayasan dalam bentuk tanah gitu. Nah, apakah bisa langsung mengurus dalam bentuk wakaf uang yang nanti secara fungsinya akan include gitu seperti yang disampaikan Pak Eko tadi. Terima kasih. Baik, Ustaz, kalau ini untuk kebutuhan mendesaknya itu targetnya apa? Untuk pengurusan tanah aja ya? Untuk yang iya, terdekat? untuk sementara ini itu, tapi memang di yayasan kami sudah punya rencana untuk berkaitan dengan pengembangan sekolah untuk membentuk wakaf dalam bentuk uang nanti gitu, untuk menghimpun wakaf uang gitu. Ya, gimana, baik. Ustaz? Ya. Ya, jadi kalau untuk wakaf tanah itu bisa langsung, Ustaz. Ya, kalau untuk wakaf tanah berarti misalnya nih ya, contoh kan banyak ya di lembaga kita ini kan dia lembaganya berdiri di atas tanah wakaf, tapi sebenarnya belum di legalisasi gitu ya. Nah, belum dilegalisasi. Nah, misalnya kita pengen melegalisasi bahwa tanah yang berdiri di atas lembaga kita itu benar-benar tanah wakaf gitu, dengan bentuk legalisasinya sertifikat wakaf gitu ya, sehingga aman gitu. Nah, kalau untuk proses itu sudah bisa mulai start, bisa langsung ya, dan ini pengurusannya di KUA. Ya, pengurusannya di KUA setempat. Nah, ini untuk yang tanah. Berarti untuk tanah itu sudah bisa jalan. Nah, nanti kalau untuk nazir wakaf uang nanti agak berbeda. Kalau nazir wakaf uang itu pengurusannya di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, nanti di situ ada syarat-syarat yang harus kita cukupkan, termasuk nanti laporan-laporan dan seterusnya begitu ya, skema-skema rencana ya, pengembangannya dan seterusnya. Jadi dan nanti ada audiensinya khusus di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalnya untuk yang mendesak untuk tanah itu bisa segera ya, bisa segera. Kemudian nanti itu kan akan menjadi bagian yang akan dilaporkan ya di BWI Pusat ya, bahwa kita aset wakafnya ini dalam proses pengurusan sertifikat dan seterusnya gitu. Nah, begitu Ustaz, mungkin untuk skema ya kita tadi lembaga kita. Karena nanti kalau untuk ke BWI itu memang harus disiapkan secara lebih detail lagi ya, strukturnya dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yayasan kita sudah siap ya silakan, juga bisa juga langsung gitu ya, kalau memang dirasa sudah siap sampai ke level nazir wakaf uang itu lebih bagus lagi. Nah, begitu Ustaz. Ya, memang ada usulan informasi yang berkembang di yayasan langsung saja ke Badan Wakaf di Kabupaten gitu Ustaz. Jadi masih walaupun yang ke KUA tadi sudah dijajaki gitu, tapi karena ada berkembang kemudian bagus ke Badan Wakaf saja langsung yang di kabupaten gitu. Jadi saya tanya tadi apakah bisa untuk wakaf uang, tapi ternyata harus ke pusat Ustaz ya. Benar ya, ke pusat. Jadi untuk yang jelas untuk legalisasi tanah wakaf ya, dan kita nanti menjadi nazir itu di KUA. KUA ya benar, cukup di KUA aja. Nah, kalau sudah selesai di KUA, nah langkah berikutnya, kalau kita ingin mendapatkan sertifikasi nazir wakaf uang itu ke BWI Pusat. Nah, jadi di daerah tidak ada sertifikasinya. Oke. Semuanya di pusat. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahman untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan ini juga membantu ya peserta yang lain ketika juga mempunyai pertanyaan yang sama dengan Ustadz Abdurrahman. Terima kasih kepada Pak Eko atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang lain, sekiranya masih ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah tidak ada yang raise hand, kita
Bapak Ibu forum kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita mendengarkan ya closing statement dari Bapak Eko Priyanto tentang digital fundraising wakaf uang untuk Yayasan Pendidikan. Kepada Pak Eko kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak sudah hadir ya pada kesempatan siang hari ini. Satu hal yang paling penting berikutnya adalah Bapak Ibu bagaimana kita bersama-sama menguatkan ya untuk memaksimalkan syiar kita khususnya berkaitan dengan wakaf, terutama untuk program-program wakaf yang ada di yayasan kita. Nah, karena sebenarnya yayasan kita ini adalah ladang amal kita ya untuk mendapatkan amal jariah yang seluas-luasnya ya gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mengoptimalkan ya secara bersama-sama. Nah, wakaf mulai situ insya Allah siap ya Bapak Ibu, bersama-sama kita bersinergi dalam rangka mengoptimalkan ya pengembangan wakaf ya untuk kita masing-masing ya, lembaga kita masing-masing. Baik, mungkin itu dari saya ya. Untuk yang lebih maksimal lagi ya proses kerjasama kita, silakan nanti bisa merequest ya in-house training sehingga nanti ini bisa menjadi pintu masuk kita bersama-sama bermitra ya bersama Wakaf Mulai Institute. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah menyampaikan materi seminar pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Bagi Bapak Ibu mungkin yang tadi ada kendala di sinyal, mungkin ada sempat materi yang terlewatkan, pastikan Bapak Ibu untuk bisa presensi ya di chat Zoom, tuliskan nama, nomor WA, email, dan yayasan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah materi seminar pada kesempatan siang hari ini akan dikirimkan ke kontak WA Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk bisa presensi ya di chat Zoom. Saya tuliskan kembali untuk formatnya biar lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Itu ada formatnya, sudah saya share ya. Saya share untuk semuanya. Silakan Bapak Ibu bisa presensi agar dari panitia bisa mengirimkan materi ya untuk Bapak Ibu pelajari sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita alokasikan untuk bersama-sama belajar untuk kemajuan lembaga kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti ya forum-forum yang ada di Wakaf Mulia terkait dengan edukasi wakaf. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti hari Ahad besok malam, itu ada seminar The Miracle of Wakaf pada pukul 20.00. Kemudian hari Selasa pagi ada kajian rutin, Kasturi, kajian Selasa setelah subuh rutin bersama Ustadz Yon Hendri yang membahas tentang wakaf ya. Dan ini adalah sarana-sarana dari Wakaf Mulia Institute untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.